Ketika lu tidur di sini, lu bayangin aja ketika lu capek dari bawah sampai atas, badan lu tuh bener-bener lelah banget. Punggung itu ketika tidur di sini tuh bener-bener dikasih kenyamanan yang oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Balik lagi dengan gue di sini. Di channel gue tentunya di review lagi nih. Pokoknya nih ada produk lagi. Ini lebih ke tips sih sebenarnya. Karena ini salah satu konten yang banyak ditanyain sebenarnya oleh penonton gua di YouTube maupun Instagram. Jadi banyak yang nanya nih, Bang, lu kalau naik gunung pakai matras apa sih? Kan soalnya matras tuh sekarang tuh banyak banget perbedaan-perbedaannya dan banyak banget jenis-jenisnya. Makanya sekarang gua buatin sekaligus ini lebih ke matras-matras atau rekomendasi matras yang bisa lu pilih nantinya. Akan gua kasih tahu juga untuk kelebihannya apa nih. Terus ada kekurangannya juga. Jadi di setiap matras-matras ini ada kelebihan sama kekurangannya juga. Ini ada 3 matras nih di sini nih. Ini ada matras foil. Ini matras biasa yang sering kita pakai sih sebenarnya. Lu juga pasti udah pakai lah untuk matras foil kayak gini. Terus ada matras karet yang ini nih yang warna hitam. Matras karet ini juga termasuk paling sering dipakai oleh pendaki kita. Dan matras tiup nih atau lebih tepatnya sleeping pad. Nah, sleeping pad ini tuh masih agak jarang digunakan oleh pendaki-pendaki Indonesia karena sleeping pad ini kayaknya sih mulai ngetren di beberapa tahun ini, di 3 tahun belakangan ini kayaknya. Dan sekarang tuh banyak sleeping pad yang harganya murah dan akhirnya pendaki pun mulai mulai menjadi tren baru nih ketika ke gunung itu memakai matras-matras angin kayak gini atau sleeping pad angin kayak gini. Nah, dari ketiga ini tuh kalau lu nanyanya gua pakai yang mana? Dulu gue pakai matras karet dan pakai matras aluminium foil. Tapi sekarang karena adanya matras angin ini atau sleeping pad ini, gue lebih sering bawa ini nih. Tapi ini juga tetap dibawa, cuman kalau buat tidur gue pribadi, gue tetap memakai si sleeping pad ini. Ini sleeping pad dari Big Adventure, ngomong-ngomong ya. Ini serinya itu Puru Canberra. Dan ini tuh udah gue beberapa kali pakai dan masih awet dan masih nyaman tentunya. Untuk harganya lu cek aja nanti. Ada di link di bawah ini di deskripsi video ini untuk si sleeping pad dari Big Adventure ini. Akan gue jelaskan ada kekurangan sama kelebihan dari masing-masing matras ini. Gue akan mulai dari matras yang paling sering dipakai, yaitu matras karet di sini nih. Matras karet ini tuh termasuk matras yang paling murah. Ini tuh ada yang jual harga 40.000, ada yang 50.000. Dan ini termasuk yang yang termasuknya paling kuat nih di antara 3 ini menurut gue ya. Kalau kita berbicara awetan mana nih, menurut gue pribadi lebih awet sih ini, tapi tergantung pemakaian atau perawatannya juga. Nah, si matras karet ini tuh kelebihannya nih, kita ngomong kelebihannya juga. Kelebihannya ketika kena basah ini mudah untuk dielap atau mudah untuk dikeringkan, karena si karet-karet kayak gitu sifatnya tidak menyerap air untuk si bahannya. Jadi ketika hujan nih, ketika lo elap aja udah cepat banget keringnya. Dan ketika kita berada di genangan air yang lumayan becek, itu tidak terlalu mengendang, artinya si matras ini tuh air yang ada di bawah ini tuh akan mengalir karena di sini ada alur air nih. Kalau emang masih bingung dari kemarin-kemarin kenapa matras karet itu selalu tekstur bagian bawahnya nih kayak gini, ini biar lajur air itu menjadi lancar, jadi ada alirannya, jadi nggak mengendap di bawah sini. Nah, kelebihannya itu, jadi si bahan karet ini tuh tidak bisa ditembus oleh air. Jadi selain untuk tidur juga bisa untuk menahan air juga, kalau emang ada keperluan darurat untuk menahan air bisa pakai ini. Jadi tidak bisa dirembes air. Cuman kekurangannya ya packagingnya agak gede aja sih kalau untuk si matras si karet ini. Jadi packagingnya itu tidak ringkes lah. Jadi harus dilipat, disimpan di dalam atau di luar. Kalau saran gue sih mending disimpan di luar aja. Itu untuk matras karet atau matras spons ya disebutnya. Pokoknya bisa lu beli dengan harga 40 ribuan, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di bawah video ini. Terus kita ke matras yang kedua nih. Matras ini tuh udah sering juga dipakai di beberapa pendaki sekarang. Sama sih pamornya sama ini, cuman ini harganya bisa agak lebih mahal. Ini harganya antara ada yang ngejual 75.000, terus ukurannya juga ada yang single, terus ukurannya juga ada yang double, bisa 2 orang gitu. Kelebihan dibanding si matras si karet tadi, ini tuh lebih hangat. Si matras foil tentunya aluminium foil lebih bisa menghantarkan hangat ketika badan kita menempel di matras ini. Lu bisa bandingkan sendiri, lu pasang nanti di kondisi cuaca dingin gitu, antara lu tidur di matras karet dengan matras foil,
lu akan ngerasa lebih hangat tuh ketika tidur di matras foil ya pastinya ya, karena ini kan aluminium foil. Kelebihannya dibandingkan matras karet ini packagingnya lebih fleksibel gitu untuk dimasukkan di carrier yang back sistemnya itu jaring atau mempunyai lekukan frame ke dalam. Ini bisa lebih fleksibel mengikuti lekukan atau mengikuti volume yang ada di dalam carrier itu. Kalau matras ini kan nggak bisa karena ini kaku banget nih. Itu untuk kelebihan-kelebihannya. Terus untuk kekurangannya, ada nih kekurangannya. Untuk kekurangannya ini mudah rembes sih, mudah rembes oleh air aja sih. Apalagi kalau udah pemakaian lama, si matras atau si bahan aluminium foilnya itu mulai memudar nih kayak gini nih. Ini karena mungkin matras yang murah kali ya, kayaknya ya. Ini untuk jangka panjang udah gue pakai berapa lama ini, makanya ini ada memudar nih untuk si foil-foilnya. Mungkin kalau emang ada dari brand untuk si foilnya lebih bagus dan lebih awet, bisa lu kasih juga untuk si bisa lu bungkus juga untuk si aluminium foilnya. Jadi kekurangannya sih menurut gua ini rembes air. Ini lama-kelamaan rembes air akan basah dan agak lama juga untuk keringnya dibandingkan si karet ya. Dan untuk jangka panjang si foilnya ini tuh akan mudar, jadi ya tingkat kehangatannya juga akan berkurang. Itu untuk si aluminium foil. Terus yang ketiga adalah matras yang sering gua gunakan sekarang nih, dan gua lihat juga pendaki-pendaki itu mulai pada punya nih matras kayak gini karena harganya ini udah variatif nih. Dari beberapa brand udah mengeluarkan, termasuk Big Adventure ini, dan harganya termasuk murah juga. Gua pakai si sleeping pad Puru Canberra dari Big Adventure. Jadi packagingnya segede gini nih. Ini kecil sih. Ini tuh ukurannya tuh kurang lebih ke atasnya itu 20 cm, terus ke pinggirnya ini tuh cuman 10 cm gitu. 20 cm kali 10 cm, jadi termasuk kecil lah. Ini gue simpen di top lid biasanya karena emang nggak makan tempat kan. Jadi ketika gue sambil bangun tenda nih, ditiup aja dulu si Puru Canberranya, jadi biar teman-teman bisa duduk dulu gitu. Untuk si panjangnya, kita bicara panjang dulu nih. Jadi memang Big Adventure ini tuh udah mengerti, jadi kebutuhan orang-orang Indonesia itu rata-rata kan tingginya tuh 155 sampai dengan 180 gitulah. Jarang yang 190 gitu, beberapa orang doang. Nah, makanya untuk si panjang dari matras tiup ini tuh, si Puru Canberra ini tuh 185 cm. Jadi kalau buat badan-badan gua 170 masih enak banget. Jadi kaki itu masih nempel ke matrasnya. Nah, untuk lebarnya, untuk lebar badan kita atau untuk lebar si Puru Canberra nantinya ini tuh 60 cm. Ini tuh pas banget sih untuk pundak-pundak orang-orang Indonesia nih, segini nih. Jadi ini emang nyaman banget ketika dipakai sendiri. Jadi kalau emang temen lu mau ikut nggak bisa. Tapi ada yang double juga sih beberapa brand. Tapi kalau untuk Big Adventure baru mengeluarkan yang untuk single aja. Terus untuk ketebalannya, ini ketebalannya tuh 6 cm. Jadi salah satu kelebihan dari matras-matras sebelumnya untuk si Puru Canberra ini atau untuk matras angin ini tuh lebih tebal dibandingkan matras-matras sebelumnya. Jadi ketika lu tidur di sini, lu bayangin aja ketika lu capek dari bawah sampai atas, badan lu tuh bener-bener lelah banget. Punggung itu ketika tidur di sini tuh bener-bener dikasih kenyamanan yang lu kayaknya tidur sampai pagi dan nggak bisa tidur lagi, nggak bisa bantu masak mungkin. Karena ketika gua ngerasain capek tidur di matras ini, Puru Canberra ini bener-bener nyaman dan mager lah gitu kan. Jadi bener-bener tidur tuh nyenyak banget ketika tidur di matras tiup ini. Nah, untuk si desainnya, itu patternnya lebih ke pattern M dia modelnya tuh. Jadi pattern tuh ada yang beda-beda, ada yang lurus, ada yang pattern M. Kalau pattern M ini enaknya lebih ke enak di badan kita ketika nempel, dan untuk si bentuk kayak gini tuh lebih menyesuaikan punggung kita gitu. Ada yang kotak, ada yang lurus kayak gitu. Cuman bagi gue pribadi yang nyaman itu yang patternnya M kayak gini, makanya lebih nyaman aja ketika dirasain di punggung itu tuh. Nah, bahan yang dipakai si Big Adventure Puru Canberra ini tuh pakai bahan nylon 20D plus TPU fabrik untuk si bahannya. Jadi bahannya tuh ringan dan dijamin kuat anti bocor sebenarnya, asal jangan ya kena api atau kena bahan-bahan yang tajam atau barang-barang yang runcing gitu. Makanya ketika lu punya matras kayak gini nih, kalau ngerokok di dalam mending awasin dulu nih si matrasnya, takut kena baranya jadi nanti bocor, sayang aja gitu kan. Jadi kalau emang temen lu ngerokok, atau suruh keluar aja lah atau jauh-jauh dari si matras Puru Canberra ini. Tapi jangan khawatir sebenarnya ketika nanti bocor atau mengalami kerusakan, ini tuh udah include kayak pet kitnya gitu, kayak buat repairnya gitu, dikasih dari Big Adventure-nya. Terus berat dari
Puru Canberra ini tuh 400 gram. Jadi untuk anak-anak ultralight bener-bener bisa direkomendasiin dan bisa dipakai lah untuk si Puru Canberra ini. Terus yang paling penting dari sebuah sleeping pad. Sleeping pad itu beda-beda. Terus gue selalu menanyakan di bagian peniupan ininya nih. Jadi peniupan ini tuh spesial di bagian si Big Adventure ini. Ini double air nozzle. Jadi gimana? Jadi ketika lu melakukan peniupan dan lu melakukan pengempesan pada si Puru Canberra atau sleeping pad ini mempunyai lubang yang berbeda. Ada 2 lubang di sini nih. Yang pertama, ketika ini kan ada 2 bukaan nih. Ketika lu buka kayak gini, ini ada lubang langsung, ini lubang untuk peniupan. Jadi ketika lu niup lewat lubang yang pertama, udara akan masuk, tapi udara nggak bakal keluar. Nah, gimana caranya udara keluar? Ke lubang yang kedua atau pembukaan yang kedua. Nah, ini untuk pembukaan yang kedua. Jadi langsung kempes tuh, kerasa kempes. Karena emang dipisahkan nih antara lubang untuk mengempeskan dan lubang untuk peniupan atau untuk mengembungkan tuh dibedakan. Jadi untuk pengempesan bisa lebih cepat lah untuk pengempesannya. Jadi nggak satu lubang aja. Terus yang kadang gue bikin kesel itu banyak banget yang protes atau ngeluh gitu. Bang, gue pengen sih pakai sleeping pad tapi males bang, niupnya capek. Ya ilah, maksud gue kalau emang lu pengen tidur nyaman gitu, lu pengen memanjakan punggung lu dari rasa capek dari bawah ngetrek ke sampai atas gitu kan, ya lu harus usaha dikit lah. Toh peniupan ini tuh nggak susah-susah amat kok. Kalau untuk si Puru Canberra ini termasuk cepet menurut gue karena patternnya kan M kayak gini nih, nggak polos gitu. Jadi kalau yang polos tuh lebih lebih lama untuk kembungnya. Kalau ini kan ada space yang nggak perlu udara, sehingga yang perlu udara tuh di pattern M ini aja. Jadi untuk peniupan si Puru Canberra dari Big Adventure ini tuh termasuk cepat, dan kalau dihitung-hitung ya 15 kali niup lah kalau untuk lu pengen tidur nyaman. Menurut gua sih kalau emang lu udah bosen nih pakai matras-matras yang yang karet atau yang foil, lu beralih aja atau lu upgrade aja ke matras-matras sleeping pad atau matras-matras angin kayak gini. Dan yang paling penting dari sebuah matras itu sebenarnya untuk melindungi agar angin bahaya dari tanah itu tidak menyentuh punggung kita. Nah, untuk si matras foil dan matras karet kayak gini tuh sebenarnya masih ada resiko kayak gitu. Karena ini kan tipis ya, jadi masih bisa ditembus oleh angin bahaya dari tanah itu. Nah, makanya sekarang diciptakanlah matras angin yang mempunyai ketebalan 6 cm kalau Puru Canberra ini. Jadi angin bahaya dari tanah itu tidak akan menembus matras kita atau tidak akan menembus alas tidur kita. Karena untuk si matras-matras angin kayak gini akan lebih menangkal angin agar tidak menyentuh punggung kita. Jadi untuk safety-nya kita dapat memakai si matras ini. Terus untuk kenyamanannya kita dapat untuk si matras ini. Untuk kenyamanan packaging juga dapat karena ukurannya kecil. Paling untuk perawatannya aja nih yang agak ribet menurut gua. Bukan agak ribet sih, sedikit ribetnya, cuman harus ekstra lah gitu. Yang pertama, untuk si matras kayak gini tuh tetap ada kekurangannya, yaitu ini rentan untuk bocor. Apalagi lu harus pintar-pintar nih ketika disimpan di dalam tenda atau di luar tenda. Ya utamanya di dalam tenda sih kalau matras kayak gini. Lu harus lihat dulu nih sebelum matras ini tuh digelar gitu, harus lihat dulu ada gak akar-akar yang tajam atau barang-barang yang tajam sebelum matras ini digelar atau ditiduri gitu. Jadi bahan-bahan kayak gini tuh harus benar-benar ekstra penjagaannya. Apalagi ketika temen lu ada yang ngerokok di dalam, usahakan matras ini berdiriin aja dulu, jangan sampai didudukin agar menghindari kerusakan pada matras tiup ini. Tapi balik lagi, ketika ada kerusakan, ini udah include pad kitnya gitu. Jadi bisa di repair sendiri lah, ada lemnya juga. Oke, menurut gue ini 3 matras yang bisa lu jadikan rekomendasi di tahun ini. Artinya ketika lu bosen nih, gue bosen bang pakai matras kayak gini-gini aja, tidurnya kurang nyaman, lu langsung upgrade aja ke matras tiup dari Big Adventure seri Puru Canberra. Ini harganya nanti gue cantumin aja, udah ada harganya di deskripsi video ini, termasuk linknya juga. Jadi lu tinggal klik-klik aja, itu langsung pembelanjaan ke Big Adventure Official dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Oke, untuk pertanyaan ini udah gue jawab. Jadi kalau emang lu ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau minta tips lagi, silahkan komen di bawah ini, kita sharing-sharing aja di sini. Kalau emang ada kekurangan sama kelebihan lagi yang belum gue sampaikan di sini, lu komentar aja di bawah video ini. Oke, thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa untuk share, sama like, sama subscribe juga. Kalau subscribe sih boleh, enggak boleh juga enggak. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.